Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, baik, sehat, 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 kuat, 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 semangat, 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 luar biasa. Alhamdulillah, anak-anak sehat semua. Nah, kemudian sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak minta kepada Revi Parisa untuk memimpin doa ini. Ayo kita membaca doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, nah mudah-mudahan dengan pembacaan doa ini kita belajar bisa dimudahkan oleh Allah dan memudahkan dalam memahami pelajaran. Nah, anak-anak, baiklah semuanya Bapak minta berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional kita sebagai lambang bahwa kita cinta kepada tanah air. Anak-anak silakan berdiri. Hitung ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air, Pasti Jaya, untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita, yaitu yang berjudul mengenal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan mengetahui keragaman manusia di lingkungan sekitar serta mengenal tulisan Quran Surah Al-Hujurat. Anak-anak sudah pernah membaca Quran Surah Al-Hujurat tidak? Ada yang bisa membaca kan? Sebelumnya Bapak akan menampilkan gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan di papan tulis. Nah, perhatikan dan identifikasi apa maksud dari gambar tersebut. Nah, jadi apa anak-anak? Kemudian pada gambar di papan tulis kita dapat mengetahui bahwa gambar tersebut menerangkan bahwa ada satu orang anak
sedang dibuli. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan sikap yang tidak boleh kita contoh. Nah, pembulian terhadap teman-teman itu adalah salah satu perilaku yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh mencontoh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan melakukan kegiatan mengamat, menanya dan menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Nah, siswa atau peserta didik mampu yang pertama membaca Quran surah Al-Hujurat dengan tartil, artinya sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, bisa dapat menulis Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Yang seterusnya membaca dan menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Seterusnya membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil dan sikap menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sunnatullah. Anak-anak, nah, pada bab ini terdapat ayat yang menjadi inti dari materi, yaitu Quran surah Al-Hujurat yang berhubungan tentang menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia kita harus menjaga hubungan baik dengan teman yang seagama, dengan teman yang tidak seagama, dengan teman yang tidak satu suku. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama kita. Kita tidak boleh saling mengejek, kita tidak boleh saling membuli, terus kita tidak boleh saling mencaci atau merendahkan teman-teman yang lain. Karena itu adalah perbuatan yang tidak harus ditiru dan dilarang di dalam agama kita. Nah, anak-anak, coba sekarang anak-anak saksikan video tentang Quran surah Al-Hujurat. Coba anak-anak nanti saksikan dengan seksama supaya nanti dapat mencontoh bacaan yang ada di dalam video. Ayat yang kita tampilkan di papan tulis tadi di dalam video ini
Ayo, ada yang bisa jawab dah? Tentang hubungan baik sesama manusia. Allah tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi Allah hanya memandang tentang keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, Allah tidak akan menilainya. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, supaya kita tahu kebudayaan suku lain, supaya kita tahu seni budaya lain, supaya kita juga dapat mengetahui adat istiadat suku yang lain. Jadi perbedaan bukanlah kita jadikan sebagai permusuhan, tetapi kita jadikan sebagai perbendaharaan dan juga sebagai ilmu pengetahuan kita. Dan kita jadikan sebagai apa? Untuk saling kenal mengenal dan menjaga hubungan baik. Nah, selanjutnya kita akan saksikan lagi sekarang anak-anak, Bapak akan membacakan surah Quran Al-Jarat ini. Nanti anak-anak ikuti ya. Bapak dulu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. wa ja'alnakum Ila lita'arafu. ta'arafu Inna akramakum inna akramakum indallahi atqakum. innallahi atqakum Innallaha alimun khabir. innallaha alimun hakim. Coba sekali lagi ya. Ya ayyuhan nasu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Itulah Quran surat Al-Hujurat. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak bisa membacanya. Coba persilahkan Revi dulu untuk membacanya. Yang lain tolong didengarkan.
juga bisa mengikuti. Nah, masih ada yang mau baca dari siapa lagi? Sana? Ayo, siapa lagi yang mau baca? Nah, ada lagi ya? Siapa lagi yang mau baca? Tina? Nah, baiklah. Coba kita lanjutkan arti dari surah Al-Hujurat ayat 13. Adapun arti surah Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, jadi dari arti Al-Hujurat ini kita dapat mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah juga menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa. Untuk apa Allah menciptakan berbangsa-bangsa itu? Untuk saling mengenal. Nah, jadi Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa itu supaya kita saling mengenal. Dan ada pun orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling. Nah, jadi Allah mengatakan berfirman kepada kita bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwa. Meskipun dia orang kaya, kalau misalnya dia tidak takwa, Allah tidak akan menilainya. Meskipun dia orang pejabat, kalau dia tidak bertakwa, Allah juga tidak akan menilainya. Karena di sisi Allah, orang yang dinilai Allah adalah orang yang paling takwa. Nah, anak-anak selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang cara membaca Quran surah Al-Hujurat. Nah, jadi dari Quran surah Al-Hujurat ini ada beberapa hal yang kita perhatikan, yaitu tentang yang pertama tentang apanya? Tentang bacaan panjang. Nah, yang kedua tentang qalqalahnya. Nah, yang kedua tentang apa? Tentang dengung atau disebut dengan gunnah. Nah, jadi di sini Bapak sudah mengasih tanda panjang. Nah, di sini Bapak contohkan dengan bacaan apa? Tanda merah atau hijau. Tanda hijau menunjukkan bacaan gunnah atau dengung, yaitu sepanjang 2 harakat. Yang ketiga menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Di sini anak-anak coba perhatikan. Bapak akan membacakan tentang mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca dengung, mana yang dibaca qalqalah, sesuai dengan tanda yang Bapak kasih tadi. Nah, anak dengarkan ya. Dengarkan, Bapak membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
Nah, ini tanda bacaan yang panjang. Nah, sebut dengan bacaan mat karena ada alif. Kemudian ya ayuhan nas, ini ada bacaan dengung yaitu nun yang bertasydid. Nah, kemudian khalaqnakum ada huruf kaf, tanda biru menunjukkan tanda qalqalah atau mantul. Nah, anak-anak kira-kira sudah bisa membacanya tidak? Bisa. Siapa yang mau membaca? Ayo bagus. Coba dibaca dulu. Bismillah. Ada di buku. Yo, siapa lagi yang mau baca? Coba repi lagi repi. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah bisa membaca ya, mana yang disebut dengan bacaan mat, mana yang disebut dengan bacaan dengung, mana yang disebut dengan bacaan qalqalah. Nah, tuh kenapa itu? Nah, semangat itu, ngantuk ya. Nah, coba sekarang kita nyanyi dulu, ya. Nah, supaya kita bersemangat lagi belajar. Ya, nah kita akan menyanyi tentang lagu di sini Al-Quran, di sana Al-Quran. Coba kita ikuti. Itu semuanya. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di sekolah. Sudah paham ya? Nah, baiklah. Kalau sudah paham, Bapak akan buat kelompok. Nah, jadi nanti kamu akan mengerjakan sesuai dengan lembaran yang Bapak kasih ini. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 masing-masing mengerjakan tes yang ada di dalam lembaran ini. Jadi kelompok 1 itu nanti diketua oleh Nur Hasanah. Kelompok 2 diketua oleh saudara Rifi. Kelompok 3 diketuai oleh
mana di dalam Quran Surah Hujurat itu ada bacaan panjang. Kemudian untuk kelompok 2 itu nanti mencari ayat yang dimana di situ ada ayat yang menunjukkan bacaan dengung. Kelompok 3 itu nanti tugasnya adalah menunjukkan mana ayat yang dibaca qalqalah. Silahkan kelompok masing-masing kerjakan. Kami dari kelompok itu akan menjelaskan ayat yang dibaca panjang. Kami kelompok 1 anak-anak sudah selesai tugasnya? Nanti kita akan presentasikan menurut kelompok masing-masing. Nah, coba dulu maju kelompok 1. Silakan Nur Hasanah maju. Sini. Ya, silakan. Sudah, silakan dulu. Kemudian kelompok 2, silakan Revi untuk membacakan ayat yang menunjukkan pada dengung. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi tentang ayat yang dibacakan. Inna khalaqna minkum inna Allah. Oke, silakan duduk. Dari kelompok 3. Kami kelompok 3 menyampaikan tugas kami tentang ayat yang dibaca qalqalah. Inna khalaqnakum, yaitu pada huruf Qaf. Pada huruf. Jadi ayat yang dibaca qalqalah terdapat pada huruf. Nah, silakan dulu. Nah, anak-anak sudah semuanya menyampaikan hasil tugasnya. Nah, jadi tadi kelompok 1 menyatakan tentang ayat yang dibaca panjang. Kelompok 2 menyatakan tentang ayat yang dibaca dengung. Kelompok 3 itu menyebutkan tentang bacaan qalqalah. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerti tentang bacaan surah Al-Qalqalah yang terdapat pada surah Al-Hujurat, ayat yang dibaca panjang dan ayat yang dibaca dengung. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan adapun isi pokok dari Quran surah Al-Hujurat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan manusia itu ada yang laki-laki
Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku bangsa. Ada suku Arab, ada suku apa namanya Inggris, ada suku yang lainnya. Nah, di Indonesia juga kita terdapat bermacam suku. Ada suku Jawa, ada suku Banjar, ada suku Bugis dan suku lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah berbagai bangsa dan suku adalah supaya mereka saling kenal mengenal. Jadi supaya kita tahu suku Banjar, suku Jawa dan suku lain-lainnya. Itu tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Selanjutnya, semua manusia di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan manusia tersebut. Jadi kita di hadapan Allah semuanya sama, baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat dan lain-lain itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seterusnya, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Artinya sama, baik yang kaya, yang miskin, yang pejabat dan lain-lain itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang seterusnya, Islam tidak mengenal status sosial ataupun sistem kasta. Artinya Islam tidak mengenal kelompok, Islam tidak mengenal tingkatan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama Islam kita sama semuanya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Nah, selanjutnya baiklah kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kesimpulannya yang pertama adalah sebagai manusia kita harus menghargai keragaman sebagai dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, ayat-ayat ini mengajarkan tentang nilai apa, Nana? Tentang nilai kesetaraan atau sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mengajarkan tentang toleransi, saling menghargai. Kemudian pentingnya di antara kita saling kenal mengenal. Dan juga memahami makna ayat ini dapat membangun hubungan yang lebih baik antara sesama manusia. Nah, dengan mengenal ayat Quran surah Al-Hujurat ini kita bisa saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan baik sesama teman, sesama suku, dan juga sesama kawan yang bukan satu agama. Dan yang terpenting adalah kita bisa menciptakan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita belajar hari ini? Senang apa tidak? Sudah paham apa tidak? Alhamdulillah, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil